Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu tahun. Selamat. Jumolo kapsahat amulya dokta tuwata pergian bahasa. Dia ka asir urang nirwana do upain na buhi kita pakai paso. Dia kating kinok taburus sa rodi sedarion. Atong amang inang na hinahulungan ni Pagkasan Kristus Yesus tuwata. Ia ni Buddha sedarion ima minggu patapujian dung Trinitatis. Nama topik may Pauliulion akka asomalan Pauliulion akka asomalan naringgan manang melestarikan budaya. Atok dapat saya martang yang nahuong kita. Amin. Tabuka buku deta tabuki Tuhan ta marhide ede nomor 565 ayat na parjolo sa rodi ayat katuluhon. Dewa Bapak Rono
marhite-hite guardi di bata ama, dohot guardi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guardi todi purbadia, na tumupalangit dohot tanuon. Amin. Sorodo didok Tuhan Yesus, yang kuda nadiau dagang nak punasa, kuda di namar suruaudui, muluk adong manangise nama paen nomo ni roka ni amai, boto onilo taringot tu kudai, manang nasian dibatai, manang na kata ni sian rohaku sadir, sonon nanidok ni surati akka batangai na mangunudo mabaw sian pamatang ni hapos yaon diaw. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan di mata amanami na di banua gijang. Upang iluhami tuho sa leon matuhami to dini hasitungan dohop dami. Asa takas huboto kami na Salomo ni roham. Jala urupi mahami mangudahoni sian nasa gugunami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuka buku deta tapuji Tuhan tamar kita ede nomor 122 ayat nomor jolo doh ayat kedua. Tabegema patik dihita di bagas mingguon imana dielet sian patik paupaton doh lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pagadiahon ari minggui dina onomari mauda amuna sasidonmu alai angwari papituhoni ari paradianan ni jaku bade batang dui dan jadi ho manguda yang ko dina sadari manang anakmu be manang burung manang na kosong laki-laki manang na kosong buru-buru ro di pinahanmu ro di sini utani anak be nama bagi utang ai di naon mari do itu pada bata lagi do tanu do laut do nasa isina dungi maradian do ibadah di hari papitu honi di baheni do bain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan naik jala di parbadiai ia lapatanna odo ikut dihadiari rohatta di bata jala ikut holong rohatta di ibadah asa unang tulis rohatta diajarna sian hatani di bata ikut badiayo hatani di bata di rohatta jala ikut ringkas rohatta tumangihun dohot mangkuhun ido sahatna.
atau orang mahidugugu mahitat Tuhan di batang asa dipergabui kita mengudahun obar matik naik. Ali Tuhan di batang saya pergabui mahami mengudahun obar matik ini. Amin. Terbuka buku data nomor 100 pintu rusada tertulis watta ayat na perjuru ayat kedua. Martanyang kita Ali Tuhan di batana badiga jalan abona para siroha jalan pertaruk ni roha jalan agasar doho saya marpangulahi maruham dihami di baheni saya sesa masude dosa nabi dangadong nang pangasawan hami dukun ni asini roham hati goran na pinatupani anak mudo ng pangasahon hami tujulong di baheni pasonang jala akuli mahami akka na hinungkop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Alani panganosyon tanong bayan na tatulang Jesus Kristus jana di bahen aja atot tanong ibana magugang ape tu ibana no pisak-pisang perkitian ni asonangata jana di baheni bugang na malum hita hilala
asa ngapun ma didibata na digijam. Amin. Tabuka deta takuji kuatta marhite ede nomor 265 ayat 82 ayat kedua. Amanginan nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tabigima ipistir dihita dimingkutta sedarion ima na dienetsian buku Yohanes bidu 2 ayat na parjodo sakro di ayat pa 12 dabuka bibelta. Tajaha marsorik-sorik na barbagas di buta kana dungi pagbaripun adong ma na barbagas di buta kana na di luar Galilea jala disima inani Yesus alai dohot ma Yesus rapot akka sisyani di pio tu pestai. Jadi dungkurangan angkur nasida ninna inani Yesus mamadok ibadah. Jangan dong angkur di nasida. Alai nina Yesus mandok ibana marua hotua ina dang do pero tikiku. Dunginin na inanai mamadok akka pargobas. Marang dia dohoronna tuhamu bain hamuma.
alai mengikut adat parburion ni halak jahuri, adong madiri di son onon busi hudon batu, siat-siat dua rot ditoluk oti. Dungi ninna Yesus Muhammad dok nasida. Goki hamuma akka gusion aek jadi gok situtuma dibahe. Laos di dok muse tu nasida, tau yamu masiani, dungi buan hamuma tu hidup muna, jadi di bawah nasidam. Alai didai hidup ni akka perkobasima aeki naung gawe anggu jala dan diboto harwana ai bolan akka perkobas nama nakwi aikido ubotosa gawe di juma panguni. Jadi ni nama mandok ibana, salu jolma malehon perjolo anggur na dumenggan, dumpe butong halak, asa di lehon na humurang. Lao di peoporo anggur na dumenggan roh di nunai. Asaima tadana perjolo na binae ni Yesus di Butakana na di Galilea papatarpon hasangapon nai gabe posea ma akka sisianna di ibadah. Dung salpui tuat maibana tu Kapernaum rap do inana, aka angkina doho sisianna, laos mian manang piga ari di sini. Pinta milo sahana mertua do na mangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Tabuka pendeta tapuji buat tamahite ede nomor 610 ayat na perjolo duhut ayat 4. tidak pun mahaporsian taison na hinatidak pun ni dongan tak sa porsian di satu tibion rahmahita mado au porsia ibata Jehova idu ama perguna sandusan na palagi dotan au porsia Yesus Kristus anak ibata Jehova na sasadai iman ibu di Maria na gabi-gabi satu di Parbadia adorang suahabuan Idu Tuhatta na tumong na berdin di pangumuan ni Silatus na mati terpajar di barang di bawah sila dan buat berbatur duduk di tanah na mudah panguru di hati paturuhon na manaki surgo lau udus yang mudah dikata Jehovah amanai perguna suatu musadi di simai barang memang mudah suatu tanah mangumi hak na manguru doh amati au porsia itu dia jalan dosa dahuria na dia Kuria atau peninggalan Kristen akan dia doh dihasilkan dosa doh dihatai nama doh mula mengurus dosa daging dihalak nama mati doh dihanguluan dan surah-surah amin. Tapi gema ting-ting nanek pamasok di hurian dari bahasan lingkup
Selamat hari Minggu ma di kita salut ruas KGPW Buat Raju dimanapun kita kebaktian, karena kemarin ada surat pemberitahuan bahwa untuk hari ini gereja Kecamatan Toba pun dimohon untuk tidak mengadakan kebaktian di rumah ibadah. Nah, kepada semua jemaat yang beribadah di rumah, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berikut tatangihon matitik namasa dua naik sahon di Bulianta di bagasan Minggun. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu 19 setelah Trinitatis. Topik minggu kita dikatakan melestarikan budaya atau pauliulihun hasumalan nadenggan. Namasa ibadah minggu yang lalu diadakan di rumah jemaat masing-masing karena pandemi COVID-19 dan berdasarkan kesepakatan bersama antara hamba-hamba Tuhan Kecamatan Toba, Muspika dan Satgas COVID-19. Jadi minggu yang lalu semua jemaat beribadah di rumah. Yang kedua, Parhalado tetap beribadah di gereja seperti saat ini dan melakukan siaran live streaming di Facebook dan YouTube, atau mungkin juga nanti siaran tunda di Facebook dan YouTube. Silakan jemaat Tuhan mengikuti nanti di Facebook dan YouTube. Nah, yang pemasan atau ibadah minggu sepekan, ibadah week atau ibadah rumah tangga 23 Oktober tetap diadakan di rumah masing-masing. Nanti akan kita kirimkan link WA-nya dan link bagi teman-teman yang dekat juga nanti akan kita berikan tata ibadah. Untuk khotbah akan kita bagikan juga link YouTube-nya. Yang kedua, ibadah anak sekolah minggu tanggal 25 Oktober tetap diadakan di rumah masing-masing. Nanti link YouTube juga akan kita bagikan. Ibadah minggu tanggal 25 Oktober kita menunggu informasi selanjutnya, tapi mudah-mudahan minggu depan semua gereja di Kecamatan Toba sudah bisa melaksanakan ibadah. Nanti hari Jumat akan saya informasikan kepada semua jemaat mengenai informasi kegiatan minggu depan tanggal 25 Oktober. Itu saja Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada jemaat. Untuk warta keuangan kita akan sampaikan minggu depan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami, di mana Tuhan selalu menolong, di mana Tuhan selalu memimpin kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Oleh karenanya Tuhan, tetaplah Engkau terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat KBP Toba Raju di mana saja berada. Dan biarlah Tuhan tetap memimpin, menolong setiap jemaat Tuhan, supaya kami percaya Tuhan bersama Yesus kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya mengandalkan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Di dalam ibadah kami hari ini Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian. Demikian juga jemaat menaikkan puji-pujian di rumah masing-masing. Kiranya Bapa, pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan berkenan atasnya. Terpujilah nama-Mu. Demikian juga Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk kami semua jemaat Tuhan berada di mana saja Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menolong atas semua usaha dan pekerjaan yang jemaat Tuhan lakukan. Sebagai petani, pekebun, penoreh peladang, sebagai pemilik usaha, sebagai pekerja di instansi swasta, perkebunan, pertambangan maupun pegawai negeri sipil, kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi saluran berkat atas semua jemaat, sehingga jemaat berkelimpahan berkat, menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarga
masyarakat dan gereja bangsa dan negara. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Mari Bapa kami semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau bangkitkan juga kerohanian kami Bapa, supaya semakin hari kami Tuhan semakin mencintai Yesus, supaya semakin hari Tuhan semakin merindukan persekutuan bersama dengan Engkau Bapa. Sebab ketenangan jiwa kami adalah ketika kami berada di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah gereja kami HKBP Tobat Raja juga Tuhan Engkau berkati. Jadikan gereja ini menjadi gereja yang hidup, bertumbuh, berkembang, menjadi alat untuk kesaksian-Mu, menjadi alat untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih di Kecamatan Tobat ini ya Tuhan. Pakailah kami setiap pelayan-pelayan perhaladomu, majelis, semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sebagai biji mata Tuhan, menjadi kesaksian hidup di mana saja kami berada. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kami. Demikian juga Tuhan, semua proses peribadatan gereja di rumah-Mu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam ibadah kami Tuhan, hanya untuk mempermuliakan, meninggikan nama-Mu saja. Dan biarlah Tuhan saja berkuasa di dalam setiap ibadah yang kami dirikan di rumah-Mu ini, supaya Tuhan melalui ibadah itu jemaat semua Tuhan dimenangkan imannya, dimenangkan kerohaniannya Tuhan, dan mendapat hal-hal baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Allah kami yang hidup. Sekiranya ada jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa untuk mereka saat ini, di mana saja mereka terbaring, di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan menjadi bagian daripada mereka, dan biarlah kesehatan menjadi bagian daripada mereka, sehingga mereka Tuhan bebas melaksanakan aktivitas sehari-hari dan memuji-muji nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Kalau ada jemaat Tuhan yang lemah imannya Tuhan, lemah pengharapannya, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang menguatkan, menghibur dan menghidupkan semua pengharapan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka, bahwa pengharapan mereka Tuhan menjadi nyata Tuhan bersama-sama dengan mereka. Atas semua kerinduan hati semua jemaat, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami semua Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa sungguh-sungguh Allah sangat mengasihi kami Tuhan, jemaat-Mu yang rindu mendapatkan pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan yang lebih baik, lebih layak. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Yang rindu kepada anak-anak muda, pemuda remaja mendapatkan pasangan hidup, Engkau berikan Tuhan pasangan hidup yang sepadan, yang datang daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga Bapak anak kami di mana saja berada, yang kecil yang besar, di dalam proses pertumbuhannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelihara hati mereka Tuhan supaya tetap condong kepadamu. Pelihara hati mereka Tuhan, tetap mereka menjaga pergaulan mereka ya Tuhan, supaya tetap mereka berdiri di atas kebenaran daripada firman Tuhan. Memberikan hikmat kepintaran kepada mereka supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik, terutama di masa pandemi COVID-19. Mereka harus belajar di rumah Bapak. Engkau berikan kemampuan kepada mereka supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Bapak rawat jamaah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan semua pemimpin bangsa dan negara kami kepada Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, supaya mereka Tuhan di dalam membuat semua kebijakan bisa hanya untuk mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu saja Bapak. Kami thanking semua penyakit-penyakit yang mewabah di negeri kami. Kami percaya bersama dengan Yesus, wabah virus corona itu Tuhan akan cepat berlalu. Engkau jaga pelihara semua kami Tuhan, supaya tidak terpapar, dan berkati semua kesehatan kami. Satgas COVID-19 Engkau pelihara tolong mereka di dalam menjalankan tugas mereka di dalam garis terdepan Tuhan. Pelihara keluarga mereka supaya mereka tidak terpapar juga Tuhan oleh virus ini. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Sepanjang minggu ini kami serahkan semua kehidupan semua anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, ketika mereka berada di ladang, di hutan, di jalan-jalan, di perkotaan pedesaan. Tetaplah Tuhan yang menjaga, memelihara mereka, menghalaukan semua penyakit sampar yang busuk dan belalang belahat yang merusak. Kami thank you di dalam nama Yesus Kristus. Tetaplah biar menjadi
anak-anak Tuhan memperoleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Sehingga di minggu yang akan datang Tuhan, semua jemaat boleh hadir bersekutu bersama-sama dengan kami di rumah-Mu ini. Di rumah-Mu ini Tuhan, di gereja-Mu ini, untuk memuji mempermuliakan nama Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di atas itu Bapa, kami adalah orang yang berdosa terhadap sesama keluarga, terlebih terhadap Engkau ya Tuhan, menyakiti hati-Mu. Oleh karena Tuhan, biarlah deramu yang kudus menguduskan hidup kami, menahirkan hidup kami, supaya kami kudus di hadapan Tuhan, layak menjadi ahli waris kerajaan Allah, disebut anak-anak Allah, dan menerima segala berkat, jawaban segala doa yang menaikkan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabu pedenta, tabu di luar tamat ide nomor 200 siap usia, tabu pilihan sadar A, pilihan sadar B. Engkau telah menghantarkan kami Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, di mana puji-pujian telah kami naikkan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atasnya. Kami semua jemaat Tuhan di mana saja berada, di rumah kami masing-masing, duduk diam Tuhan, rindu mendengarkan pengajaran-Mu, rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua jemaat Tuhan, berkati kami semua jemaat Tuhan, hati kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan boleh menjadi tanah yang subur di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian firman-Mu, oleh karena Tuhan Engkau urapi, hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang berkata-kata melalui mulut lidah hamba-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada
kepada semua jemaat Tuhan di mana saja berada, di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming atau YouTube kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa terus supaya di hari Minggu mendatang kita semua jemaat Tuhan boleh kembali beribadah di rumahnya ini, di rumah Tuhan ini. Mari kita berdoa dengan sekuat-kuatnya supaya hari-hari mendatang kita boleh diperkenankan untuk beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya di Kecamatan Toba dan sekitarnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi nas Jamita atau khotbah kita. Sama-sama kita buka di dalam buku Job. Buku Job bidu 42 Mejaha Mahita mulai ayat 7 Satro ayat 10 Salinai Mejaha Mahita mulai ayat 7 Satro ayat 10 Bahasa Indonesianya Ayub pasal 42, kita baca mulai ayat 7 sampai ayat 17. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Teman-teman majelis gereja yang hadir saat ini mengikuti menjawab dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Saya baca dalam bahasa Indonesia karena saya membawa buku bahasa Indonesia. Jemaat Tuhan di rumah dan majelis gereja yang ada saat ini membaca dalam bahasa Batak, kita bersaut-sautan. Sekali lagi, Ayub pasal 42, membaca kita mulai 7 sampai 17, atau Job bidu 42, Tajahama mulai ayat 1 sampai ayat 10. Songonon ma bidok. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Jadi bila jawab si Elifas mengaku si air mengatasi sama makin suku si Job. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zohar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ima sahatna. Topik minggu kita hari ini dikatakan pauliulihon akka hasumalan nadenggan. Bahasa Batak dikatakan melestarikan budaya. Pauliulihon akka hasumalan nadenggan. Hasumalan nadenggan. Hasil akal budi dan pikiran manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Hasumalan. Sekali lagi. Hasil akal budi dan pikiran manusia yang dilakukan secara terus-menerus, hasumalan, itu yang selanjutnya disebut dengan budaya. Akal budi dan pikiran manusia yang dilakukan secara terus-menerus, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau dia yang baik, maka disebut budaya yang baik. Kalau akal pikiran manusia yang dilakukan secara terus-menerus, hasumalan, buruk, itu yang disebut dengan budaya yang tidak baik. Ada budaya yang tidak baik. Lampu lalu lintas merah, lirik kanan, lirik kiri, tidak ada polisi, langgar. Ini budaya yang tidak baik. Seharusnya ada atau tidak ada polisi, ramai atau tidak ramai antrinya, yang kalau lampu merah harus berhenti, tunggu sampai lampu hijau baru kita jalan. Namun karena sudah memiliki kebiasaan buruk yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi budaya yang tidak baik atau budaya yang buruk.
melempari rumah ibadah, orang-orang yang tengah beribadah. Itu berarti kita memiliki budaya yang buruk, budaya yang tidak mau menghormati orang lain, budaya yang tidak mau merasakan bagaimana seperti yang dirasakan orang lain. Kita tidak malu, kita tidak merasa tidak enak melempari rumah ibadah misalnya. Berarti kita memiliki kebiasaan budaya yang tidak baik. Nah, budaya atau kebiasaan yang baik atau budaya yang kebiasaan yang buruk hasil dari akal pikiran manusia, budi pekerti manusia yang dilakukan baik itu buruk maupun baik itu yang baik bisa dilakukan secara pribadi. Itu yang disebut dengan budaya pribadi. Bisa juga dilakukan oleh orang-orang secara kolektif. Itu yang disebut budaya kolektif. Kolektif misalnya keluarga, gereja, organisasi, partai, negara bangsa, itu kolektif. Misalnya untuk budaya yang dilakukan orang secara pribadi, misalnya orang ini selalu tidur siang. Tidak bisa, orang ini misalnya bangunnya selalu siang, tidak bisa bangun pagi-pagi. Bisanya bangun harus di atas jam 10. Sementara orang mulai bergerak jam 7. Dia melakukan terus-menerus gabe somal, hasomal. Berarti dia secara pribadi memiliki budaya yang tidak baik. Pribadi. Orang yang malas, bangun kesiangan, ya, arogan, jahat, tinggi hati. Berarti pribadi tersebut atau budaya tersebut, hasomalan tersebut, kebiasaan tersebut dilakukan oleh orang per orang, pribadi. Makanya karakter antara yang satu dengan karakter yang antara orang yang lain itu berbeda. Kenapa? Karena orang yang satu, pribadi yang satu dengan pribadi yang lain memiliki kebiasaan hidup yang berbeda-beda, memiliki hal-hal yang dikerjakan hasomalan terus-menerus yang berbeda. Kalau dia disiplin, berarti dia memiliki budaya disiplin yang tinggi. Kalau dia tidak disiplin, berarti dia menjadi manusia yang memiliki budaya yang tidak baik. Itu pribadi. Secara kolektif, secara organisasi, secara keluarga, bisa. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, walaupun sama-sama keluarga orang Batak, pasti memiliki budaya, kebiasaan, hasomalan yang berbeda. Ada rumah tangga orang Batak yang satu, bapaknya mau kebaktian ya kebaktian, mamanya di rumah nggak apa-apa, atau sebaliknya mamanya yang kebaktian, ibunya kebaktian, bapaknya tidak kebaktian, tidak menjadi masalah. Itu keluarga yang satu. Ada keluarga yang lain nggak bisa demikian, harus berangkat ibadah semuanya, sama-sama semua beribadah. Berarti memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada rumah tangga yang satu makan harus sama-sama dan berdoa. Ada rumah tangga yang satu makan ambil masing-masing, berdoa masing-masing. Berarti kebiasaan itu dilakukan secara kolektif. Makanya selalu berbeda kebiasaan rumah tangga yang satu atau kebiasaan keluarga yang satu dengan kebiasaan keluarga yang lain berbeda. Tergantung hasomalan. Wah ada somalan. Walau rat laki martangiang, rat mangan martangiang, baima somalanna, ima budayana, ima hasomalan adenggan. Ada keluarga yang ambil sendiri terserah, ima hasomalanna, somoni mai. Oleh karenanya, sebagai orang Kristen, kita harus melestarikan atau tapauli on maaka nasional na dengan na adong di parmonot tabe, na adong di keluarga tabe, na adong di rumah tangga tabe.
supaya hal baik tersebut menjadi kebiasaan, menjadi khasumalan. Jadi dia melekat seperti itu. Jadi amanina yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ke nas epistel kita tadi di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12, di mana di sana dikatakan di dalam perkawinan di Kana Yesus merubah air menjadi anggur. Ini adalah debut pertama Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di muka bumi ini, merubah air menjadi anggur. Ceritanya ibunya Yesus dan murid-muridnya diundang oleh sebuah keluarga di dalam jamuan pesta perkawinan di Kana. Tentu dari dahulu sampai sekarang di dalam sebuah pesta, keluarga yang memiliki pesta tersebut pasti akan memberikan yang terbaik kepada semua undangan, akan menyuguhkan makanan dan minuman yang terbaik bagi semua undangan, sebab kehormatan keluarga juga dijaga. Kalau sempat makanan kurang, minuman kurang, anu dihata-hatai, dan suman sayur naik, dan suman sasang naik dihata-hatai. Ini oleh karenanya keluarga yang sedang berpesta pun pasti mempertahankan bagaimana memberikan pelayanan dari segi makanan dan minuman kepada khalayak ramai. Nah, di dalam pesta tersebut ternyata anggur yang disiapkan oleh keluarga tersebut habis, sementara orang-orang atau undangan masih banyak. Lalu Tuhan Yesus berseru kepada Yesus, dan Tuhan Yesus selanjutnya menyuruh para pelayan mengisi air menjadi anggur, mengisi tempayan dengan air, dan dicedoklah air tersebut, dan semua menikmatinya. Yang luar biasanya adalah anggur tersebut lebih enak dari anggur sebelumnya, sehingga pemimpin pesta di situ berkomentar memanggil orang yang memiliki acara tersebut. Bagaimana? Biasanya kalau di pesta-pesta yang lain, anggur terbaik akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah puas, kenyang, baru anggur yang kurang baik dikeluarkan. Tapi di sini luar biasa, Bang. Dari awal sampai akhir, anggurnya tetap enak, malah lebih enak. Luar biasa. Di sini Yesus menunjukkan kuasanya, membuat anggur lebih hebat, lebih enak dari anggur sebelumnya, sehingga mendapat pujian dari pemimpin pesta tersebut bahwa di rumah tersebut anggur mulai pertama sampai berakhirnya tetap enak. Yesus mempertahankan budaya atau kebiasaan yang baik menjadi lebih baik. Kebiasaan atau budaya adat istiadat bangsa Israel ketika itu, kalau ada pesta harus disiapkan anggur, dan kebiasaannya adalah anggur yang terbaik akan disuguhkan di pertama. Kalau semuanya sudah kenyang dan puas, baru anggur yang kurang baik dikeluarkan. Nah, di sini tidak. Mulai dari pertama sampai terakhir, sampai dari anggur yang dicedok oleh para pelayan itu adalah anggur yang terbaik. Dipertahankan kualitas, dipertahankan kebiasaan. Demikian juga anak-anak Tuhan harus mempertahankan kebiasaan yang telah baik. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan melakukan budaya-budaya yang tidak baik. Orang Kristen harus selalu mengerjakan budaya-budaya yang baik. Berdoa bersama di setiap rumah tangga, pergi ke gereja bersama, menjauhi suap dan korupsi, menghormati orang lain. Ini adalah sedikit contoh budaya yang baik yang harus menjadi ciri khas pribadi lepas pribadi maupun kolektif orang-orang Kristen. Harus seperti itu. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi biji mata Allah. Apa itu biji mata Allah? Orang boleh melihat sinar kemuliaan Allah melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi maupun kehidupan masyarakat kolektif kita, orang-orang percaya.
kembali ke nas khotbah kita hari ini, yaitu Ayub 42 ayat 17. Kalau kita ikuti perjalanan Ayub, dia adalah orang yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 atau Job itu saja ayat 1, dikatakan di sana ada seorang laki-laki, kembali ke pasal 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada dona julu di tanah Uz sadabawa namar keluar sijo daulat jalan juroha dibawahi jalan mabiar nida depata jalan ipadau ibadah siang jahat. Ayub hebatnya amanina yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ayub adalah orang yang paling kaya kala itu. Dia memiliki anak perempuan dan anak laki-laki yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat 3 dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor kambing domba, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan lain-lain sebagainya. Anak-anaknya juga demikian. Dia memiliki anak laki-laki yang hebat, yang ganteng, memiliki anak perempuan juga yang cantik. Di ayat 4, hebatnya Ayub ini, walaupun dia kaya, mamora doiba, alai memuluh terdina, berbicara tentang mengikut Allah, dia tidak main-main. Di ayat 4 dikatakan anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban makanan sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Ayub sangat peduli terhadap kehidupan kerohanian rumah tangganya. Ayub sangat peduli terhadap kehidupan kerohanian anak-anaknya. Ayub selalu mempersembahkan korban persembelihan, korban penghapusan dosa, takut kalau anak-anaknya di dalam kehidupannya itu melakukan dosa. Ayub sangat menjaga ini. Ayub sangat hati-hati. Jangan sampai anak-anak Ayub menghina Allah. Jangan sampai anak-anak Ayub tidak menghormati Tuhan Allah. Itu Ayub. Dijaganya. Walaupun dia kaya, anak-anaknya dijaganya kerohanian. Luar biasa Ayub. Setia kepada Tuhan Allah. Namun kita baca di ayat-ayat berikutnya, bagaimana Ayub mengalami pergumulan yang luar biasa. Anak-anaknya mati satu-satu, rumahnya roboh, rumahnya terbakar, bahkan semua hartanya habis, kambing domba, ternak-ternaknya semua habis, dimakan serigala, habis, tiba-tiba bangkit dia, anak-anaknya pun semua mati. Kita baca di pasal 1 ini. Bahkan seterusnya Ayub di ayat 7, Ayub pasal 2 ayat 7 dikatakan di sana, kamu kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, ia lalu ditimpanya Ayub dengan darah yang busuk, dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bayangkan, Ayub pun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia harus mengalami barah, mulai dari kepalanya semua badannya mengalami barah, bernanah barah busuk.
penderitaan yang dialami Ayub. Oh, belum seberapa dengan COVID-19 yang dialami oleh dunia saat ini. Ya, belum seberapa COVID-19. Belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan orang terdekatnya, istrinya, di ayat 9, perhatikan baik-baik apa yang bagaimana rasanya menderitanya si Ayub. Di masa-masa dia sedang sulit, mestinya seorang istri itu memberi semangat, mendoakan, memberi semangat supaya Ayub bersemangat. Tetapi apa reaksi istri Ayub di ayat 9? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan baik-baik. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di dalam semua penderitaan yang dialami oleh Ayub, anak-anaknya harus mati, hartanya harus habis, bahkan dia harus mengalami penyakit parah. Dia tetap menjaga bibirnya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nanti tulus, tidak ada beban bagi Ayub. Oh, semuanya datang daripada Tuhan. Kekayaanku, anak-anakku, rumahku, hartaku datangnya daripada Tuhan. Kalau semuanya harus habis, tidak apa-apa. Aku datang dengan telanjang dari rahim ibuku, aku pulang dengan telanjang pula. Tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Apa yang dilakukan oleh teman-temannya, sahabatnya, sama seperti apa yang dilakukan oleh istrinya. Mestinya di masa-masa sulit, ketika kita bangkrut, ketika kita susah, ketika kita mengalami penyakit, mestinya istri dan sahabat memberi semangat, memberi dorongan, memberi motivasi supaya kita tetap kuat. Namun ini malah merongrong. Tetapi Ayub tetap tegar di dalam Tuhan. Oleh karenanya tadi, di dalam kesedihan Ayub, perhatikan baik-baik, di dalam kesedihan Ayub mengikuti Tuhan, walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tadi Alkitab mencatat dia tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Maka di dalam nas khotbah kita hari ini, bagaimana Tuhan di dalam judul perikopnya, nas kita dikatakan keadaan Ayub dipulihkan. Kalau mau bangsa Indonesia itu terbebas dari COVID-19, orang-orang Kristen Indonesia itu harus setia kepada Tuhan. Jangan melakukan dosa bibir, jangan menghindari ibadah. Mestinya ini adalah pengalaman yang dilakukan oleh Ayub. Di dalam penderitaannya dia tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Dan di ayat 42 dan di pasal 42, ayat 42, ayat 7 dan selanjutnya, judul perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Perhatikan baik-baik bagaimana orang Kristen yang setia itu. Perhatikan baik-baik. Kita akan lihat bagaimana orang Kristen yang setia mendapat pemulihan dari Tuhan. Yang pertama, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan adalah kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau, terhadap kedua sahabatmu,
karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menghujat Tuhan dengan bibirnya, termasuk istri Ayub. Dan Tuhan sebenarnya mau menghukum mereka semua, sahabat-sahabat Ayub. Tetapi diserahkan kepada sahabat-sahabat Ayub ini, supaya dia datang kepada Ayub, supaya dia berdoa dan meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan mau menolongnya. Apa responnya? Perhatikan baik-baik di ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Hanya permintaan Ayub yang diterima oleh Tuhan. Maka orang-orang sahabat-sahabat Ayub pergi kepada Ayub, mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, supaya Ayub berdoa kepada Tuhan, supaya mereka tidak kena hukuman. Oleh karenanya, menghadapi situasi yang susah, menghadapi keadaan yang rumit, orang-orang Kristen itu harus rajin berdoa. Orang-orang Kristen itu harus rajin beribadah. Sebab doa orang benar, hanya doa orang benar yang didengar oleh Tuhan. Jadi tetap kuat orang Kristen itu, tetap setia orang Kristen itu, supaya penghukuman terhadap orang-orang terdekat yang mengutuki Tuhan tidak diberikan oleh Tuhan. Oleh karenanya kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk satgas COVID, supaya mereka betul-betul mau mengandalkan Tuhan semata di dalam membuat kebijakan. Itu yang pertama. Bagaimana pemulihan Tuhan terhadap orang yang setia? Yang pertama, hanya doa orang yang setia yang didengarkan Tuhan. Selanjutnya apa yang akan diterima oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan? Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu bagi orang-orang yang setia menghadapi penderitaan, menghadapi penyakit, menghadapi permasalahan kehidupan, yang tetap menjaga kekudusan, yang tetap menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi bagian dari orang-orang tersebut adalah Tuhan mengembalikan 2 kali lipat seperti punyanya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Selanjutnya lebih daripada 14.000 ekor kambing domba di ayat 12. Perhatikan baik-baik ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama dan selanjutnya merupakan anak perempuan yang tercantik di negeri itu. Jadi hal pertama tadi bagi orang setia apa? Hanya doa orang setia yang didengar Tuhan. Tuhan hanya berkenan kepada doa orang-orang yang setia. Amin. Sekali lagi, di dalam situasi yang susah, di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi menderita, banyak penyakit dan lain sebagainya, namun kita tetap setia kepada Tuhan. Hal pertama yang kita dapat adalah hanya doa orang yang setia yang didengar Tuhan. Tuhan hanya berkenan kepada doa orang-orang yang setia. Yang kedua, Tuhan memulihkan kehidupan orang-orang setia 2 kali lipat dari kehidupannya yang sebelumnya. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Ini adalah kerinduan orang Batak. Kerinduan orang Batak. Ini hal yang ketiga. Ayat 14. Sesudah ayat 16.
Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. On makin dua halak Kristen. Sarima tua, sahur tua, apalagi yang paling tinggi, sempurna. Umurnya panjang, melihat anak-anak cucunya sampai keturunan keempat, barulah dia dipanggil Tuhan. Saya ulangi ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ini adalah hal ketiga. Panjang umur, melihat anak cucu besar, bahkan melihat anak cucu sampai berumah tangga, sampai keturunan keempat. Ini adalah hal ketiga yang didapat oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan di dalam segala pencobaan, di dalam segala masalah hidup. Oleh karena nyamannya dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika masalah datang, ketika pergumulan hidup datang, ketika penyakit datang, ketika wabah datang, perhatikan apa yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjadi jauh daripada Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan pemikirannya sendiri, bahkan menjauh dari Tuhan saat-saat sulit, saat-saat susah, saat-saat pandemi COVID-19. Karena Tuhan mengatakan demikian. Sono dohatani Jehovah, martia membawa nama hapusan tujolma, manang tubolon di botohonna, gabe di pasurut rohana, sian Jehovah. Ini terkutuk. Ya. Makanya kesimpulan pada hari ini yang harus kita pegang adalah yang pertama, memberitakan kebenaran tentang Tuhan Allah. Jangan seperti sahabat-sahabat Ayub, jangan seperti istri Ayub, memberitakan hal yang tidak benar tentang Tuhan Allah, seolah-olah Tuhan Allah tidak sanggup memulihkan kehidupan Ayub. Jangan. Orang-orang Kristen sesusah apapun kehidupan, tetap memberitakan kebenaran tentang Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara kehidupan orang. Yang pertama. Yang kedua, di masa-masa seperti ini, banyak orang memberitakan kabar yang tidak benar. Waspada kita, hati-hati. Banyak orang memberitakan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang bertentangan dengan iman orang Kristen, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Seolah-olah kudus, seolah-olah benar, padahal menentang Tuhan, menghujat Tuhan. Orang Kristen harus berhati-hati dari orang-orang golongan ini. Yang ketiga, hanya Tuhan Allah yang sanggup menolong, melepaskan kita dari semua pergumulan hidup. Hanya Tuhan Allah yang sanggup menolong, melepaskan, memulihkan kita dari semua pergumulan hidup. Tidak pada pengetahuan kita, tidak pada pengalaman Tuhan. Hanya Tuhan Allah. Oleh karena itu, jemaat Tuhan di mana saja berada, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita semua, agar kita dikuatkan, dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan Allah. Apapun yang terjadi, sesusah apapun hidup, serumit apapun hidup, sebanyak apapun penyakit yang kita alami, berdoa kepada Tuhan Allah, supaya Allah menguatkan kita menjadi orang-orang yang sanggup menghadapi
menghadapi dan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini menguatkan kami, mengajari kami. Terbatas kami Tuhan atas segala pemahaman kami. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya menguatkan kami, supaya kami Tuhan lebih dalam lagi pemahaman kami, pengetahuan kami tentang firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan atas semua hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, tidak menjadi pendengar-pendengar pelaku Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah firman bekerja memberkati, menjadi suluh, menjadi penerang, menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, orang-orang percaya saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah tetap Tuhan yang menutup bungkus dengan Roh-Mu, sehingga mereka Tuhan tetap hidup di dalam damai sejahtera sukacita Allah Tuhan, diluputkan dari segala penyakit sampar yang berbau busuk dan atas belalang-belalang pelahap yang rusak. Tetapi biarlah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera menjadi bagian daripada kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Bertakhtalah Engkau atas kami semua, bertakhtalah Engkau di hati kami, bertakhtalah Engkau di rumah tangga kami, keluarga lepas keluarga. Berkati kami selama 1 minggu ini ya Tuhan, supaya di hari Minggu yang datang kami semua jemaat-Mu boleh kembali beribadah di rumah-Mu ini Tuhan, dengan rasa bebas, sukacita dan merdeka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di atas itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang menyakiti sesama, menyakiti sahabat, keluarga, teman, terlebih-lebih menyakiti hati. Ampuni kami Tuhan. Oleh darah-Mu yang kudus, sucikan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah, untuk menerima berkat yang datang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan di rumah, mari kita angkat pujian kita dari UND nomor 752 sambil kita jalankan persembahan untuk Tuhan.
gijang, hodo haruroan ni salut sileon lehon na dengan dot nasa ulibasa na mauliutus. Rupa saat kami masih nanilihon mi Tuhan, pilihan namin itu mo. Sejalo may gabi uang na khusus di dalam. Pasu-pasu may dalaramoti asa perhasian kami pilihan. Patimbulhon harajaw mo di tengah-tengah ni uriang doon di pertibion. Duhai maruhan namin berhite-hite tunding. Asa lambukan na kami godang ni sedewan-lewan itu. Asa lambukan kami mandok mauliat itu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya pinarpadiay magwarmo, saya Roma harajamu, saya saut manumuni roham di banua tungaon songod na di banua gijang, lehon matu kami sa dalion hanguluon siapari, saya sama dosa namin songod panisa namin, di dosa nidokan naman dosa Tuhan, unang kami tugion tu pangunjunan, palua mahami siyang pangako. Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan debata kita. Di sodakon Tuhan debata bohina tuhita jalan asih barohana midahita. Di dompakon Tuhan debata bohina tuhita jalan di pasaur madamena tuntut ditabe. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Horas pagi kita. Salut.